Perang Zul Usyairah, tidak terjadi kontak senjata, Rasulullah SAW mengadakan ikatan perjanjian damai di jalur kafilah dagang itu dengan kabilah Bani Mudij dan sekutu-sekutu Bani Damrah. Menurut riwayat, bahwa Nabi Muhammad SAW sekembalinya di Madinah maka tidak berselang beberapa lama, terdengarlah kabar oleh Nabi, bahwa kaum Quraisy hendak mengadakan angkatan perdagangannya lagi ke negeri Syam. Angkatan tersebut sebanyak 1000 unta, yang membawa perdagangan seharga 50.000 dinar, dan orang-orang yang mengiringinya lebih dari 30 orang dan dikepalai oleh seorang ketua Quraisy yang tidak asing lagi namanya bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin, ialah Abu Sufyan bin Harb. Maka setelah mendengar kabar ini, Nabi Muhammad SAW lalu beliau bersiap mengatur pasukan tentara kaum muslimin sebanyak 150 orang. Kemudian pada hari permulaan bulan Jumadil Ula tahun kedua Hijrah, berangkatlah Nabi dengan diiringkan oleh tentaranya yang terdiri dari sahabat-sahabat muhajirin dengan berbendera putih dan dibawa oleh sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Pimpinan kaum muslimin di Madinah ketika itu diserahkan kepada Abu Salamah bin Abdul Asad. Beliau berangkat menuju ke suatu desa yang bernama Usyairah. Nama Usyairah ini asal mulanya nama suatu jurang di dekat Yanbu, di mana sengaja hendak menegur dan menolak gangguan kaum Quraisy, kalau mereka itu mengganggu kaum muslimin di Madinah. Tetapi setelah kaum muslimin sampai di tempat tersebut seperangkatan unta kaum Quraisy telah berlalu. Maka dari itu tentu saja ketika itu tidak terjadi pertempuran. Dan waktu itu Nabi, lalu mengadakan perjanjian perdamaian dengan kabilah Bani Mudij, yang ketika itu mereka sedang di bawah pengaruh Banu Damrah, padahal Banu Damrah telah mengadakan perdamaian dengan Nabi, sebagaimana riwayatnya telah kami riwayatkan di pos sebelumnya, dalam judul Perang Wadan. Dan perjanjian Nabi dengan Banu Mudij, adalah seperti perjanjian beliau dengan Banu Damrah juga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin lalu kembali pulang ke Madinah dengan selamat. Hadits Bukhari 3655. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أول قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتادة فقال العشير. Artinya, 19 kali. Lalu ditanyakan lagi, berapa kali kamu menyertai beliau berperang? Dia menjawab 17 kali. Aku bertanya, di antara perang-perang itu, mana yang pertama terjadi? Dia menjawab, perang Al-Usairah atau Al-Usyairah. Kemudian aku tanyakan kepada Qatadah, maka dia menjawab perang Al-Usyairah. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أول قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتادة فقال العشير. Artinya, telah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Wah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq. Aku pernah berada di samping Zaid bin Arqam lalu ditanyakan kepadanya, berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam peperangan? Dia menjawab 19 kali. Lalu ditanyakan lagi, berapa kali kamu menyertai beliau berperang? Dia menjawab 17 kali. Aku bertanya, di antara perang-perang itu, mana yang pertama terjadi? Dia menjawab perang Al-Usairah atau Al-Usyairah. Kemudian aku tanyakan kepada Qatadah, maka dia menjawab perang Al-Usyairah. Tujuan perang Usyairah, peperangan yang melibatkan jumlah pasukan sebanyak 200 orang penunggang dan pejalan kaki di bawah kepemimpinan Rasulullah. Tujuan peperangan ini adalah untuk mempamerkan kekuatan muslimin terhadap orang-orang musyrikin serta membentuk persefahaman dengan kabilah-kabilah yang terdapat di daerah jalan perdagangan orang Quraisy di antara kota Makkah dan Madinah. Kesimpulan, Perang Zul Usyairah tidak terjadi kontak senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan ikatan perjanjian damai di jalur kafilah dagang itu dengan kabilah Bani Mudij dan sekutu-sekutu Bani Damrah.
Menurut riwayat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekembalinya di Madinah maka tidak berselang beberapa lama, terdengarlah kabar oleh Nabi bahwa kaum Quraisy hendak mengadakan angkatan perdagangannya lagi ke negeri Syam. Angkatan tersebut sebanyak 1000 unta yang membawa perdagangan seharga 50.000 dinar dan orang-orang yang mengiringinya lebih dari 30 orang dan dikepalai oleh seorang ketua Quraisy yang tidak asing lagi namanya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin, ialah Abu Sufyan bin Harb. Kisah selanjutnya adalah Perang Badar pertama, Perang Safwah pada bulan Jumadil akhir 2H, Desember tahun 623 yang membawa panji adalah Ali bin Abi Thalib. Badar adalah nama tempat mata air yang letaknya di antara Mekah dan Madinah. Nama Safwah adalah nama suatu jurang di dekat Badar. Nabi dan pasukannya ini mengejar Qurs bin Jabir, pimpinan orang kafir setelah orang kafir ini merampas unta dan hewan ternak piaraan penduduk Madinah.